Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 radiobiologi dengan anggota saya Zafira Putri Fadilah, Eli Devira, Angel Iriani, Risa Novia, dan Saruni Ahmadul Haq akan mencoba menjelaskan materi struktur sel, mencakup karakteristik sel dan organosel. Pokok bahasan dari kelompok kami adalah struktur sel mengenai prokariotik dan eukariotik. Untuk bahasan pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri, Zafira Putri Fadilah. Pokok bahasan yang pertama mengenai karakteristik sel. Molekul, sel, organel, dan organisme. Molekul merupakan bagian terkecil yang terdiri atas 2 atau lebih atom yang berikatan melalui ikatan kimia. Sedangkan sel merupakan unit terkecil yang dapat melakukan metabolisme, reproduksi diri, dan mutabilitas atau pembelahan diri. Selanjutnya, setelah molekul dan sel, ada organel. Organel merupakan unit fungsional supramolekul. Organel memiliki struktur yang kompleks dan memiliki fungsi tertentu sesuai dengan strukturnya, dan letaknya ini terapung-apung dalam sitoplasma sel eukariotik. Sedangkan organisme merupakan entitas individual yang mewujudkan sifat kehidupan. Organisme juga bisa disebut sebagai bentuk kehidupan. Pada organisme tingkat tinggi, dari banyak sel individu, aktivitasnya itu dikendalikan di nivea supraselular. Sedangkan pada protista, sel itu sendiri identik dengan organisme. Selanjutnya, sel sebagai unit dasar dari kehidupan. Yang pertama yaitu sel sebagai unit dasar dari struktur. Sel tunggal dimiliki oleh organisme multisel. Sel tunggal ini mampu meregenerasi organisme secara lengkap. Namun, tidak mungkin membagi sel yang sebenarnya menjadi beberapa bagian yang mampu berkembang. Hal itu mewakili seorang individu. Karena itu, pada setiap organisme terdapat sebuah sel, dan sel itu terbatas terhadap sel tetangga. Yang kedua yaitu sel sebagai unit dasar dari fungsional. Maksud sebagai fungsional di sini adalah sel itu merupakan sistem terbuka dan ia dapat bertukar zat dengan lingkungannya. Bagian yang memungkinkan pertukaran zat ini adalah plasma lemma. Pertukaran zat dengan lingkungannya ini dikenal dengan 2 istilah, yaitu autotrofik dan heterotrofik. Autotrofik itu sel yang mengambil energi dan molekul anorganik sederhana serta ion dan mengubahnya menjadi zat hayati yang berbeda. Sedangkan heterotrofik merupakan sel yang harus disuplai dengan bahan organik. Mereka ini bergantung kepada aktivitas sel lain. Selanjutnya, yang ketiga ada sel sebagai unit dasar dari perkembangan. Pada tahun 1838 ditetapkan teori selular oleh Swan dan Sladen. Mereka menyatakan bahwa semua organisme terdiri dari sel. Pada teori ini termasuk juga bahwa sel berkembang secara eksklusif dari sel. Sel dapat membelah menjadi 2, dan informasi genetik yang mengatur perkembangan sel dapat didistribusikan secara merata. Hal ini yang dimaksud dengan sel sebagai unit dasar dari perkembangan. Selanjutnya, ukuran sel. Sel memiliki 2 jenis ukuran yang berbeda. Yang pertama ada protosit dan yang kedua eusit. Protosit atau sel prokariota dapat berupa bakteri dan ganggang hijau biru dengan diameternya sekitar 1 mikrometer. Sedangkan eusit atau sel organisme tingkat tinggi yaitu eukariota, diameternya itu sekitar 10-50 mikrometer. Pembahasan selanjutnya terkait dengan ukuran sel, yaitu yang pertama protosit. Minimal sel harus memiliki setidaknya 2 elemen struktural. Yang pertama, plasma lemma yang membatasi morfologis dan fisiologis terhadap lingkungan, dan yang kedua adalah sitoplasma yang merupakan tempat sintesis protein yang mengandung molekul DNA dan juga ribosom. Contoh dari sel sederhana dengan ukuran ini adalah mikroplasma. Pada prokariota, sel umumnya hanya terdiri dari 1 kompartemen, yaitu matriks nukleositoplasma, di mana wilayah yang mengandung DNA tidak dipisahkan secara jelas dari sisa sitoplasma dasar. Selanjutnya, kelompok protosis secara skematis. Pada gambar ini, ada beberapa kode yang untuk menjelaskan bagian-bagian dari protosis ini. Yang pertama itu W adalah dinding sel yang
S merupakan granula tempat penyimpanan zat seperti glikogen, dan PE merupakan invaginasi dari plasma lemma atau yang kita sebut dengan mesosom. Selanjutnya N merupakan nukleoid atau DNA, TH merupakan tilakoid, dan FL adalah flagella. Tempat terletaknya tilakoid, granula, nukleoid, dan mesosom ini disebut dengan matriks sitoplasma. Gambar selanjutnya ada parasit pada alga hijau. Pada gambar ini terdapat dinding sel, plasma lemma, dan nukleoid dengan besarnya itu 1 mikrometer. Selanjutnya ada eosit. Dibandingkan dengan protosit, sel eosit jauh lebih kompleks karena adanya regulasi dan koordinasi yang lebih baik. Pada protosit, kompartemennya berupa kompartemen tunggal, sedangkan pada eosit, kompartementasinya itu lebih kompleks karena adanya diferensiasi yang lebih tinggi dari membran endoplasmanya. Berikut merupakan gambar dari susunan eosit secara skematis. Gambar ini merepresentasikan organel sel yang ada pada sel tumbuhan dan sel hewan, seperti vakuola yang dilambangkan dengan V, lalu ada bagian N yang merupakan nukleus. Rincinya, bagian-bagian ini akan dibahas pada slide selanjutnya. Yang pertama adalah plasma lemma. Plasma lemma disebut juga dengan membran plasma, yang merupakan selaput plasma yang terletak paling luar, tersusun dari senyawa kimia lipoprotein, yaitu gabungan dari senyawa lemak atau lipid dan senyawa protein. Plasma lemma ini mempunyai ketebalan 70 sampai dengan 100 nanometer. Struktur dari plasma lemma itu bisa terlihat pada gambar. Yang pertama ada lipid bilayar. Lipid bilayar merupakan struktur utama penyusun dari plasma lemma, atau disebut juga dengan fosfolipid ganda. Fosfolipid itu terdiri dari bagian atas dan bagian bawah yang mempunyai sifat berbeda. Yang kedua ada protein. Ada berbagai macam protein yang menempel pada membran. Ada protein integral dan ada protein periferal. Kalau protein integral itu adalah yang menempel secara permanen, sedangkan protein periferal itu dapat terlepas dari membran. Kemudian selanjutnya ada rantai karbohidrat. Rantai karbohidrat ini juga terbagi menjadi dua, yaitu ketika dia menempel pada lipid disebut dengan glikolipid, dan ketika menempel pada protein disebut dengan glikoprotein. Yang terakhir itu ada transport protein. Nah, transport protein itu merupakan proses tempat keluar masuknya ion ataupun molekul dari membran sel. Plasma lemma mempunyai beberapa fungsi, yaitu sebagai transport molekul, melindungi bagian sel, reseptor dari rangsangan, serta sebagai penyedia fungsi enzim. Yang kedua adalah nukleus. Nukleus merupakan organ terbesar dalam sel yang mempunyai diameter 5 mikrometer serta mempunyai dua membran masing-masing layar mengandung pori. Nukleus ini mengandung kromatin, nukleolus, dan protein. Hampir dari semua sel eukariotik itu mempunyai nukleus. Nukleus mempunyai beberapa fungsi, yaitu yang pertama untuk mengontrol informasi genetik. Hal ini dikarenakan membran inti yang terdapat pada nukleus bisa mempertahankan DNA yang ada di dalam. Yang kedua yaitu untuk mengatur proses transkripsi mRNA menjadi protein. Nah, selain itu nukleus juga bisa sebagai tempat replikasi. Yang ketiga, tempat menyimpan DNA, RNA, dan ribosom. Serta yang terakhir yaitu untuk mengontrol pertumbuhan dan pembelahan sel. Jadi aktivitas sel itu dapat dikontrol oleh nukleus. Struktur dari nukleus yaitu ada amplop nuklir, kromosom, kromatin, dan krioplasma, serta yang terakhir adalah nukleolus. Nah, struktur ini dapat terlihat pada gambar. DNA di nukleus akan menjadi satu unit yang dinamakan dengan kromosom. Berdasarkan fungsinya terbagi menjadi dua, yaitu ada kromosom tubuh yang sering disebut dengan autosom, ialah kromosom yang mengendalikan sifat-sifat tubuh. Yang kedua ada kromosom seks atau gonosom, merupakan kromosom yang menentukan jenis kelamin. Setiap nukleus memiliki 46 kromosom. Pada kromosom terdapat DNA, protein, dan kromatin. Struktur kromosom dibagi menjadi dua bagian, yaitu ada sentromere dan bagian lengan. Sentromere merupakan bagian kepala yang berfungsi sebagai kinetokor atau tempat melekatnya benang-benang gelendong yang sering disebut dengan spindle tuber. Nah, elemen di elemen ini berfungsi untuk menggerakkan kromosom selama mitosis. Bagian lengan merupakan bagian badan utama kromosom yang mengandung kromosom dan gen. Umumnya, jumlah lengan pada kromosom 2. Lengan dibungkus oleh selaput tipis dan di dalamnya terdapat matrik yang berisi cairan bening atau kromonema.
struktur dari nukleus yang selanjutnya itu ada nukleolus. Nukleus ini merupakan daerah heterokromatik paling menonjol dari nukleus. Tidak ada membran yang memisahkan antara nukleolus dan nukleoplasma. Nukleus ini dibentuk oleh protein dan DNA ribosom. Nah, fungsi dari nukleus adalah untuk menjalin DNA menjadi RNA ribosom dan merakitnya menjadi subunit ribosom. Amplop nuklir dibentuk oleh dua lapisan ganda lipid, yaitu ada membran eksternal dan membran internal. Kedua membran ini itu dibentuk oleh fosfolipid Cas dengan beberapa protein integral. Ruang antara dua membran tadi itu disebut dengan perinuklear. Amplop nuklir ini mempunyai banyak pori nuklir serta mempunyai fungsi untuk mempertahankan pemisahan antara nukleoplasma, isi nukleus, dan sitoplasma. Struktur dari nukleus selanjutnya adalah kromatin dan karyoplasma. Pertama, kita akan bahas tentang kromatin. Kromatin adalah butir-butir ataupun benang-benang halus dalam nukleus yang dapat mengikat zat warna basah atau basofil. Fungsi utamanya adalah untuk mengikat 6 kaki dari DNA di setiap sel bawah agar mau di dalam nukleus ataupun proses pengefisienan. Kromatin ini mempunyai dua tipe, ada eukromatin dan ada heterokromatin. Eukromatin yang terlibat di dalam transkripsi RNA dapat membantu menghasilkan protein untuk produksi energi. Kromatin jenis ini lebih tersebar dibandingkan dengan jenis lain. Nah, heterokromatin itu memegang gen diam. Selanjutnya adalah karyoplasma. Karyoplasma disebut juga sebagai kita nukleus atau nukleoplasma. Karyoplasma ini adalah jenis protoplasma yang tersusun atas cairan kental dan merupakan serat kromatin yang terbuat dari DNA, serta biasanya ditemukan dalam inti sel eukariotik. Fungsi utamanya adalah bertindak sebagai media suspensi untuk organel inti, serta dapat sebagai transportasi ion. Karyoplasma ini terdiri dari berbagai enzim yang mengkatalisasi reaksi serta terjadi di dalam nukleus. Baiklah, saya Angelina akan menjelaskan tentang sitoplasma dan bagian-bagiannya. Yang pertama yaitu hyaloplasma. Merupakan bagian dari sitoplasma tanah, tidak ada struktur yang berbeda yang dapat diamati. Mengandung enzim terlarut yang tidak terikat pada struktur tertentu atau yang disebut dengan sitosol. Tempat banyaknya terjadi proses metabolisme, misalnya glikolisis dan fermentasi yang menuju tRNA. Yang kedua yaitu ribosom, yaitu tempat tersintesis protein yang berdiameter sekitar 15-25 nanometer. Terdiri dari RNA, yaitu 60% pada prokariota, 40% pada eukariota, dan protein. Proeukariota mengandung ribosom 80-an masing-masing. Escherichia coli mengandung ribosom paling kecil, yaitu 30-an dan 40-an. Penggunaan antibodi spesifik memberikan informasi tentang ribosom dari masing-masing komponen. Kariot memiliki ribosom 70-an, sitoplasma dasar ribosom terdiri dari subunit yang lebih besar, yaitu subunit 50-an dan 60-an yang dihubungkan oleh ion Mg2+. Subunit yang lebih besar mengandung 2 molekul RNA dan sekitar 34-50 protein, yang berbeda pada setiap organisme yang berbeda pula. Selanjutnya, subunit yang lebih kecil terdiri dari 1 molekul tRNA dan 21 hingga 30 protein. Sementara itu, molekul mRNA terletak di antara 2 subunit. Jarak antar pusat ribosom dalam polisom adalah sekitar 30 nanometer. Selain polisom dan monosom, terdapat subunit bebas di dalam sel. Pada awal pembentukan ribosom eukariotik, rRNA disintesis di nukleus. Panjang molekul lebih besar daripada ribosom. Kemudian, rRNA terbentuk di tempat lain, sehingga protein disintesis di sitoplasma tanah. Yang ketiga, mikrofilamen sitoplasma. Mengandung berbagai filamen berprotein. Satu kelompok memiliki fungsi kontraktil. Ini diwakili oleh aktin, yaitu tebalnya 5-6 nanometer, dan filamen myosin, yaitu tebalnya 12 nanometer. Filamen ini memiliki struktur kutub dan pertama kali ditemukan di sel otot yang disebut dengan myofilamen. Pada otot lurik, filamen tersebut diatur secara teratur. Mikrofil terlibat dalam aliran protoplasma, dalam sel tumbuhan, dalam pergerakan amuba, dan dalam transport organel intraseluler. Mikrofili mengandung seikat filamen aktin yang sama-sama terpolarisasi. Filamen lain berukuran 7 hingga 10 nanometer, yaitu filamen intermediate dan memiliki fungsi yang tidak seragam. Tonofilamen ditemukan melekat pada desmos sel hewan dan menstabilkan sel secara mekanis. Selanjutnya mikrotubulus. Terdiri dari tubulin, yaitu protein yang terjadi dalam 2 modifikasi yang sedikit berbeda. Mereka membentuk dimer yang dihubungkan oleh ikatan hidrogen. Dimer disusun dalam protofilamen
kompartemen, yaitu 13 protofilament paralel membentuk tabung dengan diameter 15-25 nanometer. Kemudian mikrotubulus merupakan bagian yang labil dan mudah terbagi menjadi satuan namun dapat digabungkan kembali. Pada proses in vivo, ion CaO+ berguna dalam proses pengaturannya. Dalam kondisi yang sesuai, subunit atau bagian mikrotubulus berfungsi sebagai starter. Dapat terlihat pada gambar di bawah ini, yaitu gambar selebaran semut yang menunjukkan mikrotubulus. Berikutnya, analisis urutan asam amino menunjukkan bahwa tubulin berperilaku sangat konservatif dalam evolusi. Di dalam sel, pembentukan mikrotubulus dan orientasinya dikendalikan oleh pusat penyusunan mikrotubulus, yaitu MTOC, dengan cara yang tidak diketahui. Suhu rendah atau tekanan hidrostatik mendukung disagregasi, sementara itu temperatur tinggi atau berat mendukung agregasi. Flagella, cilia, centriole. Flagella dan cilia adalah evaginasi dari protoplast tertutupi oleh plasma lemma dan mengandung mikrotubulus dalam susunan yang khas. Flagella dan cilia terdiri dari aksonem dari 2 mikrotubulus sentral tunggal dan 9 doublet periferal yang sering membentuk heliks yang curam. Perhatikan gambar. 2 mikrotubulus sentral aksonem dimulai di mana flagel muncul dari badan sel. Doublet perifer meluas lebih jauh ke dalam protoplast dan membentuk badan basal, kinetosom. Mereka menjadi triplet di sini karena subfiber lain atau C menempel pada subfiber B. 9 triplet dihubungkan oleh jembatan lateral dan di dasar kinetosom oleh jari-jari radial. Seringkali mikrofibril dan mikrotubulus berasosiasi dengan badan basal untuk membentuk rutlet flagella yang lebih atau kurang kompleks yang jelas berfungsi untuk jangkar aparatus flagella di dalam badan sel. Selanjutnya, flagella dan cilia berkembang dengan perkembangan kinetosom. Doublet perifer memanjang hanya di bagian distal. Centriole menyerupai kinetosom secara morfologi, terkadang juga dalam hal fungsional. Ini menjadi kinetosom saat flagella terbentuk. Centriole tidak pernah membelah, tetapi umumnya terbentuk di dekat pangkal centriole yang sudah ada sebelumnya, yaitu tegak lurus pada yang terakhir. Namun, ada banyak tipe sel tanpa centriole yang berbeda secara morfologis di mana centriole muncul. Dari satu kompartemen. Di dalamnya ada retikulum endoplasma, badan Golgi, mikrobodi, lisosom, vakuola. Bisa dilihat pada gambar mana-mana saja yang disebut dengan retikulum endoplasma, badan Golgi, mikrobodi, lisosom, dan vakuola. Selanjutnya, mari kita tinjau retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma adalah sistem yang sebagian besar terdiri dari cisternae, tubuli, dan vesicles kecil yang dapat saling berhubungan. Bisa dilihat pada gambar di mana letak dari retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma terbagi atas 2. Yang pertama yaitu retikulum endoplasma halus, yang kedua retikulum endoplasma kasar. Di mana retikulum endoplasma halus berfungsi untuk sintesis protein dan juga untuk pembentukan kompartemen lainnya. Retikulum endoplasma halus ini tidak diselimuti oleh ribosom. Kemudian, retikulum endoplasma kasar berfungsi sebagai pembentukan lemak dan steroid. Ia juga terdapat banyak ribuan ribosom. Di dalam hati, enzim retikulum endoplasma atau yang kita sebut juga dengan enzim Re memodifikasi obat seperti fenobarbital dan mengubahnya menjadi senyawa yang tidak berbahaya, membuat Re tersebut meningkat setelah penerapan zat ini. Selain itu, Re berpartisipasi dalam pembentukan gula darah. Selanjutnya kita masuk kepada badan Golgi. Bisa dilihat di mana badan Golgi tersebut terletak. Dalam sel hewan, biasanya badan Golgi ini terletak di antara nukleus dan centriole. Umumnya, kalau pada tumbuhan, unsur-unsurnya diktiosom yang terdiri dari 3 tumpukan sampai 8 cisternae datar yang halus dengan diameter sekitar 1 mikrometer tersebar di seluruh sel. Selanjutnya, kita masuk pada pembahasan mikrobodi. Mikrobodi adalah vesikel dengan kandungan padat dan diameter sekitar 0,5 mikrometer. Mereka berasal dari retikulum endoplasma. Pada gambar di samping dapat kita lihat yang mana yang mikrobodi tersebut. Mikrobodi tersebut adalah yang bulat-bulat hitam seperti yang ditunjukkan anak panah. Kemudian mikroba yang berpartisipasi dalam beberapa reaksi metabolik, degradasi purin, transformasi lemak menjadi gula selama perkecambahan biji, oksidasi glikolat pada daun hijau yang memiliki kesamaan produksi H2O2.
Selanjutnya, kita masuk pada lisosom. Bisa dilihat di gambar struktur dari lisosom, yaitu ada lapisan lipid, membran, dan enzim hidrolitik, dan membran transport protein terglikolisasi. Apa sih lisosom? Lisosom adalah vesikel yang diisi dengan enzim hidrolitik, hidrolase dengan pH optimum yang optimal. Fosfatase asam atau enzim karakteristik lisosom, protease, nuklease, arisulfatase, lipase, dan lainnya. Berikutnya ada vakuola. Vakuola adalah kompartemen yang sangat banyak. Dalam bentuk yang khas, mereka hanya ditemukan di dalam sel tumbuhan. Bisa dilihat pada gambar, di sana ada vakuola dan ada tonoplas. Kemudian, vakuola dengan membrannya atau disebut juga dengan tonoplas tadi, dan isinya ada getah sel, mewakili sistem osmotik yang memberikan kelakuan tertentu bagi tanaman melalui tekanan hidrostatis pada dinding sel. Penurunan tekanan internal menjadi nyata dalam bentuk layu. Pembahasan berikutnya ada organel senyawa, di mana organel senyawa ini ada mitokondria, plastida. Baiklah, kita akan masuk pada pembahasan mitokondria. Bisa dilihat pada gambar, mitokondria itu terdiri dari DNA, ribosom, matriks, membran luar, membran dalam, dan kristal. Lalu apa sih mitokondria tersebut? Mitokondria adalah organel respirasi dan menghasilkan sebagian besar ATP, sebagian besar energi yang dapat dikonversikan di dalam sel. Selanjutnya, membran mitokondria bagian dalam berdekatan dengan bagian luar dan berinvaginasi ke dalam matriks dari kristal seperti platel, sakuli atau seperti kantong, atau tubuli yang seperti tabung. Ini mengandung kardiolipin, lipid yang tidak ditemukan di tempat lain di eukariotik dengan pengecualian plastida, tetapi terjadi pada prokariotik. Kompartemen antara membran mitokondria luar dan dalam biasanya tampak kosong. Biasanya, mitokondria mengandung sekitar 3-6 cincin DNA yang identik. Mitokondria sendiri bersifat semi-otonom. Selanjutnya, biasanya mitokondria mengandung sekitar 3-6 cincin DNA yang identik. Informasi yang termasuk dalam satu molekul DNA dengan panjang 5 mikrometer tidak cukup untuk mengkode semua protein mitokondria. Mitokondria bersifat semi-otonom. Mereka menghasilkan beberapa proteinnya sendiri. Kode mit DNA untuk mitokondria rRNA dan tRNA, serta untuk 3 dari 7 subunit oksidase sitokrom, dan untuk beberapa subunit kompleks ATPase. Dapat disimpulkan, protein-protein ini relatif bersifat lipofilik. Organel sel yang selanjutnya yaitu plastida. Di dalam sel terdapat berbagai macam organel sel yang melakukan fungsinya masing-masing yang berperan dalam berbagai macam proses pada tubuh. Nah, plastida merupakan salah satu organel sel yang dapat ditemukan pada semua sel eukariotik. Secara umum, terdapat 6 fungsi dari plastida. Yang pertama yaitu sebagai tempat terjadinya fotosintesis, yang kedua produksi asam amino dan protein, lalu menyebabkan perubahan warna, penyimpanan makanan, tempat terjadinya reaksi terang pada proses fotosintesis, dan meningkatkan penyimpanan cadangan makanan. Terdapat berbagai macam jenis dari plastida, tetapi semua jenis dari plastida tersebut merupakan turunan dari satu badan yang sangat kecil, yaitu proplastida. Proplastida memperbanyak diri dengan melakukan pembelahan. Berikut merupakan bagan klasifikasi dari plastida. Dari bagan tersebut, kita dapat melihat bahwa dalam pembelahannya, proplastida dapat menghasilkan etioplas, kloroplas, ataupun leukoplas. Lalu, kloroplas dapat menghasilkan kromoplas ataupun gerontoplas. Dan leukoplas terbagi menjadi 3 macam, ada proteinoplas, amiloplas, dan elaioplas yang memiliki fungsinya masing-masing. Selanjutnya kita akan membahas satu persatu dari jenis-jenis plastida tersebut. Yang pertama yaitu etioplas. Etioplas merupakan bentuk semi-aktif yang merupakan bentuk adaptasi kloroplas terhadap lingkungan kurang cahaya. Etioplas dapat segera aktif dengan membentuk klorofil hanya dalam beberapa jam, begitu mendapat cukup pencahayaan. Lalu jenis yang kedua ada kloroplas. Kloroplas merupakan plastida yang menghasilkan warna hijau daun. Kloroplas berwarna hijau disebabkan oleh kandungan klorofil di dalamnya. Klorofil berfungsi pada saat fotosintesis. Terdapat jenis-jenis dari klorofil yaitu ada klorofil A, B, C, dan D yang memiliki fungsinya masing-masing. Lalu ada kromoplas. Kromoplas merupakan plastida yang menghasilkan warna selain hijau seperti warna kuning, merah, atau merah bata. Warna-warna tersebut disebabkan oleh kandungan karotenoidnya.
Jenis plastida yang berikutnya yaitu leukoplast. Leukoplast merupakan plastida yang tidak mengandung pigmen dan biasanya terdapat pada jaringan yang tidak terkena sinar. Leukoplast banyak digunakan untuk menyimpan hasil metabolisme. Leukoplast terdiri dari 3 macam, yaitu ada amiloplast, elaioplast, dan proteinoplast. Amiloplast berfungsi untuk menyimpan amilum, elaioplast berfungsi untuk menyimpan lemak, dan proteinoplast berfungsi untuk menyimpan protein. Lalu jenis plastida yang terakhir yaitu gerontoplast. Gerontoplast merupakan plastida yang berawal dari kloroplas, namun mengalami penuaan yang diakibatkan oleh tidak adanya proses fotosintesis pada bagian tubuh tanaman tersebut. Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, bahwa salah satu fungsi dari plastida yaitu tempat berlangsungnya proses fotosintesis. Jadi, fotosintesis ini hanya dapat dilakukan oleh organisme autotrof. Jadi, organisme autotrof ini merupakan organisme yang memiliki pigmen fotosintetik yang merupakan perangkat untuk dapat menangkap cahaya matahari. Yang termasuk pigmen fotosintetik ini antara lain yaitu klorofil, karoten, phycoerythrin, dan phycocyanin. Di antara pigmen-pigmen fotosintetik tersebut, klorofil lah yang merupakan pigmen utama dalam proses fotosintesis. Berikut merupakan struktur dari plastida. Di dalam plastida terdapat butiran-butiran yang disebut dengan granum atau grana. Nah, di antara granum yang satu dengan granum yang lain dihubungkan oleh suatu lamela yang disebut dengan lamela antargranum. Nah, satu granum ini tersusun oleh beberapa unit tilakoid. Jadi unit-unit tersebut disebut tilakoid. Jadi granum merupakan kumpulan dari tilakoid. Nah, klorofil A dan klorofil B yang berperan dalam proses fotosintesis ini terdapat di dalam membran tilakoid tersebut. Cahaya matahari berperan sebagai sumber energi pada proses fotosintesis. Nah, pada plastida yang dimiliki oleh organel sel fotosintesis, kloroplast akan mengubah energi fisik sinar matahari tersebut menjadi energi kimia. Berikut merupakan bentuk reaksi kimianya. Pelikel dan glikokalik. Beberapa protista memiliki sel yang mengandung elemen kerangka internal perifer yang membentuk pelikel. Contohnya yaitu seperti pada Paramecium caudatum, yang strukturnya dapat dilihat pada gambar berikut. Struktur tubuh Paramecium caudatum terdiri atas sitostom atau celah mulut yang terletak pada membran plasma dan selnya diselubungi oleh pelikel. Jadi, pelikel merupakan selubung tipis ganda dan elastis yang menyelimuti tubuh Paramecium caudatum tersebut. Pelikel ini terbuat dari gelatin. Fungsi dari pelikel ini adalah memberi bentuk tubuh pada Paramecium, serta karena sifatnya yang elastis, memungkinkan sel untuk dapat berkontraksi. Pembahasan yang selanjutnya yaitu glikokaliks. Glikokaliks merupakan lapisan dari glikoprotein dan glikolipid yang mengelilingi membran sel dari beberapa bakteri. Terdapat 2 jenis dari glikokaliks. Yang pertama yaitu lapisan lendir. Lapisan lendir ini membantu bakteri untuk dapat menempel dan melindungi mereka dari pengeringan, khususnya pada lingkungan hipertonik. Lalu jenis yang kedua yaitu lapisan kapsul. Lapisan kapsul memungkinkan bakteri untuk menempel dan membantu bakteri agar tidak terdeteksi dari sistem kekebalan tubuh inang. Jadi lapisan kapsul ini melindungi sel bakteri dari penelangan oleh protozoa predator atau sel darah putih, atau dari serangan oleh agen antimikroba dari tumbuhan atau hewan. Selanjutnya yaitu dinding sel. Berikut merupakan gambar dari sel tumbuhan. Sel dari tumbuhan ini dilindungi oleh dinding sel. Dinding sel umumnya berbentuk membran yang kokoh, tertutup, dan kaku. Kekakuan pada dinding sel tersebut disebabkan oleh zat kerangka fibrilar yang terkandung di dalam dinding sel tersebut. Dinding sel inilah yang menyebabkan mengapa ketika kita patahkan atau kita berikan tekanan kepada tumbuhan, maka bentuk tumbuhan tersebut tidak akan bisa kembali ke bentuknya yang semula. Umumnya, dinding sel terdiri dari lamela tengah yang pada kedua sisinya ditutupi dengan dinding primer dan seringkali dengan dinding sekunder juga. Dinding sel primer terbentuk pada saat sel mengalami pembelahan, sehingga cenderung tipis dan fleksibel. Selain itu, kandungan selulosa pada dinding primer relatif lebih rendah. Sedangkan dinding sel sekunder terbentuk ketika sel mengalami penebalan, sehingga memiliki tekstur yang lebih tebal dan lebih kaku. Dan kandungan selulosa pada dinding sekunder itu tinggi. Penghubung sel. Sel-sel tumbuhan dihubungkan oleh saluran sitoplasma tipis yang berdiameter sekitar 30-50 nanometer yang memanjang melalui pori-pori di dinding sel. Saluran penghubung tersebut yaitu namanya plasmodesmata. Berikut merupakan gambar dari plasmodesmata. Sedangkan pada sel hewan, penghubung antar selnya itu dinamakan desmosom. Desmosom adalah perlekatan protein antara sel-sel yang berdekatan. Di dalam membran plasma, desmosom memiliki struktur berbentuk cakram yang berasal dari serat protein yang meluas ke dalam sitoplasma. Jadi desmosom ini bertindak seperti titik penyatuan untuk menyatukan jaringan yang mengalami tekanan yang cukup besar seperti kulit atau otot jantung. Berikut merupakan gambar dari desmosom. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye to you, goodbye to you, goodbye to you, goodbye to me. Goodbye, see you next time.